Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan matematika peminatan tentang materi vektor ruang 2. Sebelum lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gede Kemang Pranala Nugraha, absen 6 dan dari kelas 10 MIPA 8. Di sini, materi saya akan jelaskan dibagi menjadi 5, yaitu 1 vektor kolom, 2 vektor baris, 3 vektor basis, 4 panjang vektor di bidang R2, dan 5 operasi pada vektor R2. Pertama, yaitu vektor kolom. Vektor A dapat disediakan dalam bentuk pasangan bilangan turut, yaitu XA dan YA, atau ditulis sebagai vektor A sama dengan XA dan YA yang dinamakan sebagai vektor kolom. XA menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu X. YA menyatakan pergeseran YA satuan sejajar sumbu Y. Perhatikan gambar berikut. Vektor PQ pada gambar yang samping menunjukkan perpindahan sebuah mobil dari titik P ke Q. Perpindahan dari titik P ke Q menunjukkan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, sehingga vektor PQ sama dengan 4 dan 3. Kedua, vektor baris. Vektor A dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan terurut, yakni XA dan YA, atau ditulis sebagai vektor A sama dengan XA, YA, yang dinamakan dengan vektor baris. XA menyatakan pergeseran XA, satuan sejajar sumbu X. YA menyatakan pergeseran YA, satuan sejajar sumbu Y. Perhatikan gambar di bawah ini. Ketiga, vektor basis. Vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Perhatikan gambar berikut. Vektor basis yang searah dengan sumbu X dinamakan vektor I. Vektor I sama dengan 1,0 atau vektor I sama dengan 1 dan 0. Vektor basis yang searah dengan sumbu Y dinamakan vektor J. Vektor J sama dengan 0 dan 1 atau J sama dengan 0 dan 1. Empat, panjang vektor di bidang R2. Panjang vektor A sama dengan X dan Y ditulis dengan panjang vektor ditentukan dengan rumus panjang vektor sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jika titik pangkal vektor bukan di 0 dan 0, misalnya vektor A dan B dengan A kurung buka XA dan YA kurung tutup dan B kurung buka XB dan YB kurung tutup, maka panjang vektor AB sama dengan akar kurung buka XB dikurangi XA kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka YB dikurangi YA kurung tutup kuadrat.
Kelima, operasi pada vektor. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasilnya disebut resultan. Penjumlahan secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen yang seletak. Jika vektor A sama dengan kurung buka A1 dan A2 kurung tutup, dan vektor B sama dengan kurung buka B1 dan B2 kurung tutup, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan kurung buka A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2 kurung tutup. Dalam pengurangan vektor berlaku sama dengan penjumlahan, yaitu vektor A dikurangi vektor B sama dengan kurung buka A1 dikurangi B1 dan A2 dikurangi B2 kurung tutup. Sifat-sifat pada penjumlahan vektor sebagai berikut. Vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Vektor A ditambah kurung buka vektor B ditambah vektor C kurung tutup sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Penjumlahan secara grafis dapat dilihat pada gambar di bawah. Kelima, operasi pada vektor. Suatu vektor dapat dikalikan dengan suatu skalar dalam kurung bilangan real dan akan menghasilkan suatu vektor baru. Jika vektor U adalah vektor dan K adalah skalar, maka perkalian vektor adalah K dikali vektor U. Dengan ketentuan, jika K lebih besar dari 0, maka vektor K dikali vektor U searah dengan vektor U. Jika K kurang dari 0, maka vektor K dikali vektor U berlawanan arah dengan vektor U. Jika K sama dengan 0, maka vektor K dikali vektor U adalah vektor identitas. Vektor U sama dengan 0 dan 0. Berikut adalah soal-soal tentang vektor R2. Nomor 1. Diketahui vektor A dan B di R2 jika panjang vektor A sama dengan 5, panjang vektor B sama dengan 7, dan A ditambah B sama dengan 3 akar 11, maka tentukan A dikurang B. Yang kedua, vektor AB dan BA dengan A kurung buka 8 dan 3 kurung tutup dan B kurung buka minus 1 dan minus 4 kurung tutup adalah. Sekian presentasi saya pada hari ini tentang materi vektor R2 pada pembelajaran matematika peminatan. Terima kasih.